Shalom, bertemu lagi dalam YouTube channel Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Hari ini Anda akan bersama-sama dengan saya sekali lagi, Pastor Elin Motibi, Pastor Daerah Kependetaan Lotong, dengan satu renungan yang bertajuk Perlu Tuhan dan Orang Lain. Mari kita semua tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang di surga, terpuji nama Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini untuk merenungkan dan juga mempelajari akan firman Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada, berkati hamba-Mu yang berbicara, agar firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya pasti kita mengenal dengan sosok lelaki ini, seorang yang dikenali pada zaman saya sebagai Rambo, ya, seorang Rambo. Nama sebenar beliau adalah Sylvester Stallone, dan ternyata beliau ini sebelum dia menjadi seorang yang terkenal, dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan sebagai seorang Kristen, dan kemudian dia menceburkan diri dalam bidang perfilman, dan kemudian dia mulai menjadi seorang yang terkenal. Dan satu hal yang menarik dalam kehidupan Sylvester Stallone ini adalah ketika dia pada tahun 2006 mempromosikan film yang bertajuk Rocky Balboa, sebuah film yang dia sendiri perankan. Ketika dia sedang mempromosikan film ini, dia dengan mengejutkan memberikan sebuah ucapan yang mengejutkan orang-orang Kristen. Perkataan daripada Sylvester Stallone adalah, dia mengatakan bahwa imannya kepada Yesus Kristus tidak hanya mempengaruhi penulisan film Rocky yang pertama, tetapi keputusannya untuk menciptakan film terakhir itu diilhami dengan masuknya ia kembali dalam kekristenan. Jadi maksudnya sebelum ini dia pernah meninggalkan Tuhan, tapi akhirnya dia kembali oleh karena imannya kepada Tuhan. Sebagai bagian daripada perubahan itu, Stallone dia menyadari bahwa dulu pilihan buruk telah menuntun hidupnya, yaitu dengan mempercayai kemampuan diri dia sendiri. Dia berkata, kita memerlukan keahlian dan bimbingan orang lain. Kita tahu Sylvester Stallone adalah seorang pelakon yang terkenal. Dia juga adalah seorang director yang sangat berbakat. Dia boleh dikatakan orang yang ahli dalam bidang yang dia sendiri kuasai. Tapi dia sendiri berkata, tidak cukup untuk menguasai bidang yang dia sedang ceburi. Kita juga memerlukan bimbingan orang lain. Nah, Sylvester Stallone mulai belajar suatu hal yang akhirnya mulai diakui oleh banyak orang, bahwa kita sebagai seorang manusia memerlukan Tuhan dan juga orang lain dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang yang sangat-sangat terkenal, seorang pelakon yang sangat berbakat, seorang penulis skrip ataupun seorang director yang sangat berbakat, tapi akhirnya yang dulu dia berkata bahwa saya mampu melakukannya dengan bersendirian, ternyata dia sendiri akui, dan bahkan banyak orang mengakui, seluruh dunia mengakui, bahwa sebagai manusia kita memerlukan Tuhan, dan kita juga memerlukan bimbingan daripada orang lain. Apa yang diperkatakan oleh Sylvester Stallone itu juga ditegaskan di dalam Alkitab, bahwa kita itu memerlukan Tuhan dan juga orang lain. Daud mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan berseru dan memohon kepada Tuhan dalam doanya. Kalau kita baca dalam Mazmur 3 ayat yang kelima, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Tuhanku.
sebab kepadamulah aku berdoa, kata Daud. Ini merupakan teriakan, ini merupakan doa yang disampaikan oleh seorang yang bernama Daud. Daud kita tahu adalah seorang raja yang sangat disegani dalam bangsa Israel. Dia merupakan raja yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Tapi ternyata dia juga pernah jatuh ke dalam dosa. Dan dia juga akhirnya berkata, saya tidak boleh lakukan bersendirian. Saya juga perlukan Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa, perhatikanlah teriakku dan minta tolongku ya Rajaku dan Tuhanku. Sebab kepadamulah aku berdoa, kepada Tuhanlah aku berdoa, kata seorang Raja Daud yang agung. Dan juga di dalam Alkitab ataupun dalam kitab Pengkhotbah, kita membaca bahwa Salomo dia menganjurkan kita untuk tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Dia menegaskan kepada kita bahwa sikap saling tolong-menolong itu dapat menguatkan kita. Namun, sikap ataupun sifat individualisme dan percaya pada kemampuan diri sendiri itu akan berbahaya serta membuatkan kita menjadi manusia yang lemah. Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua itu lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh dan seorang mengangkat temannya, kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi kasihanlah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita itu untuk hadir di antara satu sama yang lain. Marilah kita penuhi gairah kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan juga mau menerima bantuan orang lain dalam kehidupan kita. Kita akan dapat hidup ataupun berjalan lebih jauh kalau kita bersama-sama berbanding kalau kita berjalan bersendirian. Kita perlukan Tuhan, kita perlukan sesama kita, umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih renungan yang sudah kami dengarkan sebentar tadi membawa kami kepada suatu kesadaran bahwa kami memerlukan Tuhan dan juga kami perlukan sesama kami sebagai umat-umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan firman ini berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.